Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah bertemu lagi dengan saya, yaitu Yanti. Jadi di sini nanti saya akan membahas tentang teori dan praktik pembelajaran baca tulis Al-Quran di SMP atau MTS. Jadi itu yang nanti akan dibahas pada hari ini. Untuk selanjutnya, yang mana tadi pembahasannya itu ada di kelas 7, kelas 8, dan juga di kelas 9. Jadi ada 3 tingkatan. Saya jelaskan aja ya. Yang pertama di kelas 7 yaitu tentang tajwid. Nah, jadi ini terbagi 2 pembahasan, yang mana yang pertama nanti ada makhrijul huruf, dan juga yang kedua hukum bacaan menghormati atau tanwin. Nah, sedangkan di kelas 8 nanti akan dibahas tentang tajwid juga, tapi di sini hukum bacaan menghormati, hukum bacaan qalqalah, hukum bacaan mad, dan samsiah, dan juga qamariyah. Nah, ini untuk di kelas 8. Sedangkan di kelas 9 atau di kelas 3 nanti akan dibahas tentang seni baca Al-Quran. Nah, jadi nanti ada pengertian dari tilawah, tujuan mempelajari seni baca Al-Quran, dan juga macam-macam lagu dan jenis suara dalam seni baca Al-Quran. Nah, jadi itu nanti akan dibahas materi di dalam baca tulis Al-Quran di SMP ini. Nah, selanjutnya yaitu nanti akan membahas juga tentang metode ajar baca tulis Al-Quran yang ada di SMP atau di MTS ini. Dan juga nanti ada penjelasan dari penilaian atau evaluasi dari pembelajaran baca tulis Al-Quran ini. Baik, di sini kita langsung saja membahas tentang tajwid. Jadi tajwid ini secara bahasa berasal dari kata masdar dari kata jawada, yang berarti memperbaiki atau memperindah. Sedangkan menurut istilah, tajwid adalah mengucapkan setiap huruf dari tempat keluarnya serta memberikan hak dari sifat-sifatnya. Nah, jadi itu pengertian dari tajwid. Nah, sedangkan yang selanjutnya yaitu materi tentang makhrajul huruf. Jadi ini itu tempat keluar masuk. Ada 4 nih bagian. Yang pertama yaitu syafatain atau dua bibir. Jadi contohnya itu seperti huruf fa. Nah, jadi itu contohnya. Sedangkan yang kedua yaitu halak atau tenggorokan. Ini contohnya itu seperti ha. Nah, itu contohnya ya. Sedangkan yang ketiga itu yang lisan. Lisan ini contoh hurufnya itu seperti do. Dan yang terakhir itu ujung lidah, contoh hurufnya a. Nah, jadi itu contoh-contoh dari makhrijul huruf yang telah saya sebutkan tadi. Yang selanjutnya yaitu memasuki materi tentang hukum bacaan dan mati atau tanwin. Nah, jadi hukum bacaan dan mati atau tanwin ini apabila bertemu dengan huruf hijaiyah, hukum bacaannya itu ada 4 intinya, yaitu yang pertama ada izhar, idgham, dan juga ikhfa. Nah, jadi itu hukumnya ada 4. Jadi langsung saja kita memasuki yang pertama, yaitu izhar. Jadi izhar artinya jelas atau terang apabila ada nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf dari huruf ha, fo, ain, uwain, dan ha, maka dibacanya jelas atau terang. Nah, itu jadi pembacaan izhar. Contohnya itu seperti min haitsu. Nah, jadi nun ketemu dengan ha, itu dibacanya jelas. Sedangkan yang selanjutnya yaitu idgham. Idgham ini artinya memasukkan atau mengundur apabila nun mati atau tanwin bertemu salah satu huruf dari huruf yang nantinya ada terbagi 2 idgham, yaitu idgham bila guna dan
bunyi nun mati atau tanwin tidak terdengar sama sekali. Nah, jadi di pengertian idgham secara umumnya. Sedangkan idgham tadi terbagi dua, yang mana idgham gunnah yaitu memasukkan atau mengumpulkan huruf nun mati atau tanwin ke dalam huruf sesudah dengan disertai berdengung jika bertemu dengan 4 huruf mim, waw, nun, dan ya. Jadi itu contoh idgham gunnah yang contohnya itu seperti nawara. Nah, ini bertemu dengan waw itu sedangkan idgham gunnah yaitu memasukkan atau meleburkan huruf nun mati atau tanwin ke dalam huruf sesudahnya tanpa disertai dengung jika bertemu dengan dua huruf seperti lam dan ro. Jadi contohnya seperti nawah mati. Nah, itu idgham gunnah. Sedangkan yang selanjutnya yaitu pembacaan iqlab. Jadi iqlab ini artinya membalik atau mengganti. Apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ba, maka bacaan disebut dengan iqlab. Cara membacanya adalah bunyi nun mati atau tanwin berubah menjadi mim. Huruf iqlab hanya satu, yaitu ba. Nah, jadi contohnya itu seperti mim ba di. Nah, itu selanjutnya itu ikhfa. Nah, jadi ikhfa ini sisa dari huruf hijaiyah yang sudah disebutkan tadi, yang mana di dalam ikhfa ini ada 15 huruf. Contohnya itu seperti za, sa, sya, so, do, to, zo, fa, ko, ka, ta, la, jim, da, za. Nah, jadi itu huruf-huruf ikhfa. Dibacanya itu samar-samar mendengar. Nah, jadi itu hukum bacaan ikhfa dan juga huruf-huruf. Nah, untuk selanjutnya yaitu hukum bacaan mim mati. Nah, kita di sini memasuki kelas 8. Tadi sudah dijelaskan di kelas 7. Jadi kita memasuki lagi kelas 8. Nah, hukum bacaan mim mati. Yang pertama yaitu idgham muni atau idgham mutamattsilain. Apabila huruf mati mim mati bertemu dengan huruf mim, dan cara melafalkannya adalah dengan membaca huruf akaf secara mendengung. Nah, itu jadi penulisan dari idgham muni. Selanjutnya itu ikhfa safawi. Jadi ikhfa safawi berbeda dengan ikhfa hakiki. Ikhfa safawi merupakan apabila huruf mim mati bertemu dengan huruf ba. Nah, cara membacanya dengan samar-samar pada bibir dan juga dengan didengungkan. Jadi itu hukum bacaan ikhfa safawi. Yang selanjutnya yaitu izhar safawi adalah mim mati bertemu dengan huruf selain huruf mim mati atau huruf waw. Cara membacanya dilafazkan dengan jelas pada bibir sambil menutup mulut. Yang selanjutnya yaitu hukum bacaan idgham ini terbagi ada bagian tiga, yaitu yang pertama idgham mutamattsilain. Hukum bacaan yang apabila suatu huruf bertemu dengan huruf yang sama, misalnya huruf dal dan ya. Yang selanjutnya yaitu yang kedua idgham mutaqaribain, yaitu apabila bertemunya dua huruf yang makhraj dan sifatnya hampir sama seperti huruf mim dengan huruf ba, huruf kof dengan ka. Nah, itu. Nah, yang selanjutnya yaitu idgham mutajannisain, merupakan hukum bacaan ketika dua huruf dengan makhraj yang sama tetapi beda sifatnya bertemu seperti dal dan ta, lam bertemu dengan ra serta dal. Nah, itu hukum bacaan idgham
menjadi 3. Selanjutnya kita memasuki hukum bacaan qalqalah. Dimana qalqalah ini artinya memantulkan suara atau suaranya terbalik apabila huruf qalqalah sukun atau disukunkan. Hurufnya ini ada 5 huruf seperti baju di toko. Nah, itu huruf qalqalah. Dan qalqalah ini terbagi 2, yang mana yang pertama yaitu qalqalah sugra yang artinya kecil. Qalqalah sugra terjadi apabila huruf qalqalah itu mati atau sukun pada kata asalnya. Pada umumnya terletak di tengah-tengah kata. Cara membaca qalqalah tersebut yaitu dengan pantulan tidak terlalu kuat. Nah, jadi itu pengertian dari qalqalah sugra. Dan juga qalqalah kubra artinya besar. Qalqalah kubra terjadi apabila huruf qalqalah yang mati bukan pada asalnya. Huruf itu mati karena dihentikan atau diwakafkan dan berada pada akhir kata. Cara membacanya harus lebih mantap dengan memantulkan suara dengan pantulan yang kuat. Nah, jadi itu tadi pengertian dan juga penjelasan dari qalqalah, yang mana ada 2 qalqalah, sugra dan kubra. Lanjut, kita memasuki pengertian dari hukum mat. Nah, jadi hukum mat ini menurut bahasa artinya adalah memanjangkan serta menambah. Sedangkan menurut istilah, mat artinya memanjangkan suara dengan salah satu huruf dari huruf-huruf mat atau asli. Huruf mat seperti yang dimaksudkan dalam definisi di atas itu ada 3, yakni alif, waw, ya. Ketiganya merupakan huruf dasar mat seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Pengertian mat menurut bahasa artinya adalah memanjangkan atau menambah, sedangkan menurut istilah artinya memanjangkan suara dengan salah satu huruf dari huruf-huruf mat atau asli. Jadi secara umumnya mat ini terbagi menjadi 2, yaitu mat tabi'i, mat asli, dan mat far'i atau cabangnya atau bagiannya. Jadi mat far'i nanti ada beberapa bagian lagi di dalam mat itu. Contohnya mat far'i ini seperti mat wajib muttasil, mat jaiz muttasil, mat lazim sokol kilmi, mat lazim mukhafaf kilmi, mat lain, mat silah silah, mat arti sukun, mat silah tawilah, dan juga mat iwat. Nah, jadi itu adalah bagian-bagian dari mat far'i. Nah, langsung saja kita sambung lagi, yaitu tentang samsiah, dimana di sini ada samsiah itu disebut juga dengan idgham samsiah. Dikatakan idgham samsiah karena suatu alif lam diidghamkan ke dalam huruf samsiah yang ada di hadapannya, sehingga suara alif lam menjadi lebur karena dimasukkan dengan huruf samsiah tersebut. Jadi huruf samsiah ini ada 14. Ta, so, ro,
Jadi dimana kelas 7 ini membahas tentang tajwid, dan juga kelas 8 ini tajwid juga, dan juga hukum bacaan, dan dilanjutkan dengan kelas 9 yaitu tentang seni baca Al-Quran. Untuk selanjutnya kita langsung saja metode yang tadi sudah saya paparkan. Apa saja tuh metode yang dari tiga tadi, dari qiraati, iqra, dan juga tilawati. Jadi metode yang pertama itu qiraati, berasal dari bahasa Arab yang artinya bacaan saya. Metode qiraati adalah suatu metode membaca Al-Quran yang langsung memasukkan dan mempraktekkan bacaan tartil sesuai dengan kaidah dan tajwid. Nah itu jadi pengertian dari qiraati. Sedangkan yang iqra adalah suatu metode membaca Al-Quran yang menekankan langsung pada latihan membaca ataupun buku panduan iqra. Terdiri dari 6 jilid, dimulai dari tingkat yang sederhana tahap demi tahap sampai dengan tingkatan yang sempurna, yaitu dari iqra 1 sampai iqra 6. Nah jadi itu. Sedangkan yang tilawati ini yaitu metode belajar membaca Al-Quran yang menggunakan nada-nada tilawah dengan menggunakan pendekatan yang seimbang antara pembiasaan melalui klasikal dan membaca secara individual dengan teknik baca simak. Nah, jadi itu dari pengertian metode-metode yang telah kami paparkan di sini. Dan juga yang selanjutnya yaitu yang terakhir tentang penilaian atau evaluasi baca tulis Quran, di mana penilaian merupakan serangkaian kegiatan untuk memperoleh, menganalisis dan menafsirkan data tentang proses dan hasil belajar peserta didik yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan sehingga menjadi informasi yang bermakna dalam pengambilan keputusan. Penilaian pencapaian kompetensi dasar peserta didik dilakukan berdasarkan indikator. Nah, jadi itulah penilaian yang akan dinilai di baca tulis Quran nantinya. Sekian dari saya, Yanti. Terima kasih banyak dan mohon maaf kalau penjelasan saya masih kurang jelas. Jadi di sini sebelumnya kami akan menutup pembelajaran pada hari ini dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah, sekian penyampaian dari saya tadi tentang materi pembelajaran baca tulis Al-Quran dari kelas 7, kelas 9 dan baiklah, terima kasih. Itulah tadi penyampaian saya tentang materi pembelajaran baca tulis Al-Quran di kelas 7 sampai kelas 9 SMP atau MTS. Jadi dan juga tadi metode-metode yang digunakan di dalam pembelajaran tersebut dan juga penilaiannya seperti apa tadi sudah juga dijelaskan. Terima kasih untuk materi yang saya sampaikan ini. Mohon maaf jika masih ada kekurangan dalam penyampaian saya. Salah hilap mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.